Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Zaidatul Hasanah dengan NIM 12620420227. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi implisit. Nah, bagaimana penjelasan selanjutnya? Simak terus videonya ya. Stay tune. Nah, setelah kemarin kita membahas mengenai grafik fungsi baik 2 dimensi maupun 3 dimensi, hari ini kita akan membahas mengenai fungsi implisit. Bentuk-bentuk fungsi yang dibahas sampai pokok bahasan ini dinyatakan dalam satu variabel secara eksplisit, yaitu dalam variabel bentuk y sama dengan fx. Namun, beberapa fungsi juga dapat didefinisikan secara implisit oleh suatu kaitan antara x dan y. Nah, sebagai contoh yaitu adalah fungsi yang berbentuk ini, yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 dan x pangkat 3 plus 2 y kuadrat sama dengan 4xy. Nah, dalam beberapa kasus dimungkinkan fungsi-fungsi implisit dapat dipecah menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Misalnya, fungsi implisit berbentuk x kuadrat plus y kuadrat plus sama dengan 16 ini dapat dipecah menjadi dua buah fungsi eksplisit dalam bentuk x, yaitu seperti ini. Menjadi x sama dengan y akar 16 min x kuadrat dan y sama dengan min akar 16 min x kuadrat. Apabila grafik fungsi implisit x kuadrat plus y kuadrat plus 16 digambar, maka akan diperoleh grafik berbentuk lingkaran, karena setengah lingkaran atas berasal dari grafik y sama dengan akar 16 min x kuadrat dan setengah yang bawah berasal dari y sama dengan min akar 16 min x kuadrat. Grafik fungsi implisit sebenarnya dapat dibuat dengan perintah plot, akan tetapi harus terlebih dahulu diuraikan dan dinyatakan dalam fungsi eksplisit dalam bentuk x, seperti halnya fungsi yang menghasilkan lingkaran tersebut. Tentu saja hal ini akan membutuhkan banyak waktu. Untuk memudahkan hal itu, Maple menyediakan function khusus untuk menggambar grafik fungsi-fungsi implisit. Nah, sintaks penulisannya yaitu seperti ini: with plots dengan implicit plot, lalu fungsi x sama dengan a sampai dengan b dan y sama dengan m sama dengan n. Nah, perintah implicit plot juga menggunakan paket plots. Nilai a, b, m, dan n ini adalah parameter yang merupakan nilai batas untuk nilai x dan y untuk fungsi yang akan digambar. Semisal ada soal seperti ini, maka penyelesaiannya yaitu yang pertama kita tuliskan seperti sintaks yang di atas, yaitu with plot setelah itu kita tulis implicit plot, lalu kita masukkan fungsi yang diinginkan, yaitu x pangkat 2 atau x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 dengan x, batasan x yaitu 10 min 10 sampai dengan 10 dan batasan y yaitu min 10 sampai dengan 10. Nah, seperti ini kita coba. Nah, maka akan diperoleh grafik seperti ini, yaitu grafik berbentuk lingkaran. Dari sini telah tampak bahwa nilai x dan y antara min 4 sampai dengan 4, padahal dalam perintah dituliskan min 10 sampai dengan 10. Sini. Hal tersebut menggambarkan bahwa fungsi hanya terdefinisi untuk x dan y pada interval min 4,4. Nah, kita coba lagi dari contoh yang kedua. Semisal ada perintah
Gambarlah grafik fungsi 2 dengan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25 x kuadrat min y kuadrat. Untuk x dan y yaitu batasannya min 4 sampai dengan 4. Kita tuliskan yang pertama yaitu ada with plot. Setelah itu kita tuliskan implicit plot. Lalu kita masukkan fungsi yang akan kita gunakan yaitu 2 dikali dengan x kuadrat plus y x y kuadrat nah seperti ini sama dengan 25 dikali dengan x kuadrat dikurangi dengan y kuadrat dengan x batasannya yaitu min 4 sampai dengan 4 dan y yaitu min 4 sama dengan 4. Nah seperti ini, kita coba enter. Nah maka grafiknya akan muncul seperti ini. Kita coba kecilkan. Nah grafiknya akan muncul seperti ini. Tampak pada gambar bahwa untuk 0,0 tidak dilewati oleh grafik. Ini tidak dilewati oleh grafik ya, ini hanya menyinggung. Padahal seharusnya titik tersebut dilewati karena untuk titik 0,0 persamaan yang diberikan akan terpenuhi. Hal ini disebabkan jumlah titik-titik pada grafik plot kurang banyak. Secara default jumlah minimum titik yang digambar pada mapel adalah 50 buah, sehingga untuk memperoleh hasil grafik yang lebih baik, jumlah titik harus ditambah. Untuk mengubah jumlah titik-titik plot, digunakan option 6 point seperti ini. Semisal dari perintah ini kita tambah dengan option 6 poin. Semisal ini 1000. Nah, maka grafiknya akan terbentuk seperti ini. Dari yang ini tadi tidak terlewati menjadi terlewati oleh 0,0. Selanjutnya yaitu teori fungsi genap dan fungsi ganjil. Secara teori, jika fungsi f memenuhi f min x sama dengan fx untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f disebut sebagai fungsi genap. Nah, selain itu ditinjau dari sudut pandang geometri, suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetris terhadap sumbu y. Berikut ini adalah beberapa contoh penentuan apakah fungsi termasuk fungsi genap atau bukan dengan mapel. Semisal diberikan perintah seperti ini. Diberikan fungsi fx dengan x kuadrat dengan menggunakan mapel, tunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Nah, langkah penyelesaiannya yaitu kita tuliskan fungsinya terlebih dahulu. Nah, kita tuliskan fungsinya terlebih dahulu, yaitu f x sama dengan x
dengan X kuadrat. Lalu F min X. Nah, dari persamaan ini akan diperoleh kesamaan yang sama, hasil yang sama, yaitu X kuadrat, dan di sini juga X kuadrat. Selanjutnya akan dilihat dari sudut pandang geometri, yaitu dengan membuat grafik fungsi fx dengan cara yaitu kita tuliskan plot X kuadrat seperti ini. Nah, dengan menggunakan mapel ini diperoleh adalah grafik seperti ini. Dari grafik ini tampak bahwa Y sama dengan X kuadrat adalah simetris terhadap sumbu Y. Selain fungsi genap, terdapat juga fungsi ganjil. Nah, jika suatu fungsi f memenuhi f min x sama dengan min fx untuk semua x dalam domain, maka f disebut dengan fungsi ganjil. Seperti halnya dengan fungsi genap, karakteristik fungsi ganjil juga dapat dilihat dari grafik. Grafik fungsi ganjil simetris dengan titik asal 0,0. Jika telah dipunyai grafik f untuk x lebih dari 0, maka grafik untuk x kurang dari 0 diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap 0,0. Contoh semisal diberikan contoh yaitu fungsi fx sama dengan x pangkat 3. Dengan menggunakan mapel, tunjukkan bahwa fungsi tersebut termasuk fungsi ganjil. Nah, penyelesaiannya yaitu yang pertama kita tuliskan fungsinya yaitu f titik 2 sama dengan x dengan x pangkat 3. Yang kedua yaitu min f x. Dan yang ketiga yaitu ini kita seperti ini. Dan yang ketiga yaitu f dalam kurung min x. Nah, dari hasil perintah yang diberikan yaitu tampak bahwa semua hasilnya adalah min 3x. Dari mulai fx ini hasilnya yaitu min x pangkat 3, lalu min fx yaitu hasilnya juga min x pangkat 3. Dengan demikian fx sama dengan x pangkat 3 termasuk fungsi ganjil. Sedangkan grafiknya yaitu kita coba dengan menuliskan plot x pangkat 3. Nah, tampak bahwa grafik fungsi simetris pada titik 0,0. Dengan kata lain, grafik fungsi fx untuk x kurang dari 0 dapat diperoleh dengan memutar grafik f untuk x lebih dari sama dengan 0 sebesar 180 derajat. Nah, demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.